Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penilai dari sertifikasi dosen tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Rudiansah SKM MKes. Saya dosen tetap di Prodi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan Stikes Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengampu mata kuliah di Prodi Perekam Informasi Kesehatan itu ada beberapa mata kuliah. Di antaranya adalah kepemimpinan dan berkesinambungan dalam pelayanan rekam medis. Kemudian ada organisasi dan manajemen kesehatan. Kemudian etika, profesi dan hukum pelayanan kesehatan. Kemudian ada studi kualitatif. Kemudian ada manajemen logistik, kemudian ada kebijakan kesehatan lanjut. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu kepemimpinan dan berpikir sistem dalam manajemen rekam medis. Mata kuliah ini dengan bobot 2 SKS, satu teori dan satu praktik. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar kepemimpinan, ada tipe-tipe kepemimpinan, gaya kepemimpinan, karakteristik kepemimpinan dalam manajemen kesehatan. Yang kedua juga melihat bagaimana menganalisis peran kepemimpinan dan berpikir sistem dalam peningkatan mutu pelayanan rekam medis. Kemudian dalam pengambilan sebuah keputusan di pelayanan kesehatan. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasikan, memetakan permasalahan-permasalahan yang ada di unit rekam medis, serta menggunakan pendekatan berpikir sistem. Gitu. Selanjutnya diharapkan mahasiswa itu nanti mampu menyusun serta mempraktikkan manajerial yang berbasis kepada kepemimpinan dan berpikir sistem, sehingga diharapkan akan meningkatkan mutu pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan. Kemudian adapun CPL atau capaian pembelajaran yang diharapkan adalah di prodi rekam medis ini nanti diharapkan mahasiswa itu mampu memahami konsep kepemimpinan dan berpikir sistem untuk memahami pola unit kerja rekam medis. Kemudian yang kedua, nanti mampu menganalisis bagaimana kepemimpinan dan sistem thinking itu mempengaruhi daripada pelayanan rekam medis. Kemudian selanjutnya adalah ketiga, mahasiswa nanti mampu untuk berlatih studi kasus, memulai problem solving yang tentu berbasis kepada pendekatan sistem. Yang keempat, nanti diharapkan mahasiswa itu mampu mensimulasi, kemudian menyelesaikan proyek dan role play, bagaimana penerapan kepemimpinan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Baik, Bapak Ibu sekalian, adapun bahan kajian materi pembelajaran saya yaitu dalam mata kuliah ini saya menjelaskan konsep kepemimpinan, kemudian tipe dan gaya kepemimpinan, kemudian karakteristik dan kompetensi kepemimpinan. Selanjutnya adalah kepemimpinan dan pengambilan keputusan, kemudian ada kepemimpinan dan mutu pelayanan rekam medis. Selanjutnya adalah konsep dasar berpikir sistem, kemudian alur kerja rekam medis, alat analisis sistemnya, kemudian alat analisis masalahnya, kemudian ada perencanaan dan implementasi solusi manajerial, ada kepemimpinan transformasional dalam rekam medis, dan tentu ada refleksi rencana pengembangan diri sebagai calon tenaga rekam medis. Adapun metode pembelajaran yang saya terapkan ada metode ceramah,
ada metode diskusi, metode penugasan, ada praktikum di kelas, ada small group discussion, ada pembelajaran mandiri, yaitu nanti juga bisa dilihat di Stikara Siakat Cloud ya, dan Edlink. Kemudian ada penyampaian materi dengan 16 kali pertemuan sesuai dengan RPS yang ada. Adapun untuk evaluasi penilaiannya, kehadiran mahasiswa itu 5%, kemudian aktifnya itu 5%, ada penugasan 20%, UTS-nya 30% dan UAS-nya 40%. Ya, adapun rentang nilainya, kalau nilai dari penilaian katakan 4A, yaitu kisaran 80 sampai 100 nilainya. Kemudian ada yang 3 yaitu B dari 68 sampai 79,99. Kemudian grade-nya 2 berarti C ada 56 sampai 67,99. Kemudian 1 yaitu nilainya D 45 sampai 55,59 dan 0 E berarti 0 sampai 44,99. Adapun referensi yang saya pakai dalam pengajaran ini, selain referensi secara internasional, juga saya memakai buku referensi saya sendiri yang saya tulis sendiri dengan jurnal juga. Ada buku-buku referensi, misalnya ada Rekam Medis, Fondasi Informasi Kesehatan Modern, kemudian ada Hukum Kesehatan, Prinsip Regulasi dan Praktik Rekam Medis, kemudian ada Ekonomi dan Administrasi Kesehatan di Era Digital. Ini semua buku referensi saya yang saya tulis sendiri untuk referensi di berpikir sistem ini. Kemudian ada jurnal, yaitu Analisis Pelaksanaan Peran, Fungsi, Wewenang Governing Body dan Direktur di Rumah Sakit dalam upaya peningkatan manajemen mutu. Itu jurnal Sentri, yaitu jurnal riset dunia. Ini bisa diakses juga dan dia merupakan salah satu referensi yang saya pakai dalam pembelajaran di mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Kepemimpinan dan Berpikir Sistem. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mana kabarnya, semua sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di perkuliahan saya di mata kuliah Kepemimpinan dan Berpikir Sistem dalam Manajemen Rekam Medis. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum kita mulai perkuliahan kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Waktu sejenak untuk membuka siakan masing-masing melalui HP, silakan. Oke, dan saya. Nah, baik. Semua hadir ya? Baik, semuanya. Baik, kita sudah bahas misalnya gaya-gaya kepemimpinan, mulai dari gaya-gaya kepemimpinan demokrasi, gaya kepemimpinan otoritatif dan lain sebagainya. Ya, jadi hari ini kita akan lanjut ke pembahasan yang ketiga pertemuan hari ini terkait dengan karakter dan kompetensi seorang pemimpin. Nah, jadi maksud sekalian, kita penting memahami karakteristik ini, ya. Dimana misalnya kita lihat soft skill seorang pemimpin, ya, etika, sehingga itu ya akan membentuk kepemimpinan yang efektif. Soft skillnya seorang pemimpin, misalnya komunikasi, bagaimana seorang pemimpin berkomunikasi, bagaimana seorang pemimpin memotivasi, dan bagaimana seorang pemimpin mendelegasikan tugas-tugas, ya. Itu nanti akan kita pelajari. Kemudian yang kedua, tujuan pelajaran adalah bagaimana seorang pemimpin itu mengambil sebuah keputusan. Karena kita seorang pemimpin nanti adalah mengambil sebuah keputusan. Nah, ini bagaimana seorang pemimpin bisa mengambil sebuah keputusan yang efektif dan efisien. Selanjutnya adalah bagaimana karakter, kompetensi seorang pemimpin, misalnya yang kepemimpinan efektif itu seperti apa? Bagaimana soft skill seorang pemimpin? Ya, bagaimana cara komunikasi seorang pemimpin? Bagaimana seorang pemimpin memotivasi? Ya, bagaimana seorang pemimpin memberikan delegasi atau tugas kepada bawahannya? Dan bagaimana seorang pemimpin mengambil sebuah keputusan?
Tentu yang terakhir bagaimana kita mempelajari etika menjadi seorang pemimpin. Ya. Baik, kita akan lanjut. Seorang pemimpin itu mampu menginspirasi. Ya, seorang pemimpin dengan mampu memotivasi orang lain. Coba bagaimana Anda lihat ya pemimpin-pemimpin di dunia misalnya. Hitler, walaupun katakan bahasa umumnya kita tidak kita bisa melihat bagaimana seorang Hitler dikatakan dalam sebuah referensi yang saya baca, kalau dia sedang memberikan motivasi kepada orang lain, kepada orang di hadapannya, itu orang pun tidak sengaja atau tidak merasakan bahwa dia sedang terpipis di celananya. Perasaan semangatnya, motivasi yang diberikan seorang Hitler gitu ya. Kemudian, nah bagaimana seorang pemimpin membimbing tim menuju sukses? Seorang pemimpin diharapkan ya mampu membawa rekan, bukan hanya sukses sendiri, tapi orang yang dibawanya sama-sama sukses, sama-sama berhasil mencapai tujuan daripada organisasinya. Sehingga apa yang dilakukan nggak jelas gitu. Akhirnya apa? Bubar. Karena apa? Pemimpin tidak memberikan konsistensi dalam bertindak berbuat ya. Yang kedua, seorang pemimpin harus punya integritas tinggi. Selanjutnya, nih yang ketiga, seorang pemimpin harus mampu memiliki empati yang mendalam. Gimana maksud ini? Kita lihat ya bahwa memahami psikologi bawahnya. Ya. Seorang pemimpin yang mampu memahami bagaimana anak buahnya bertindak berbuat, sehingga dia perlu paham dulu ya. Tuh. Jadi yang ketiga, empati mendalam. Kenapa? Kira-kira seorang pemimpin harus punya mental yang kuat? Mana kira-kira? Karena namanya seorang pemimpin ada yang pro, ada yang kontra ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Sehingga dia harus mampu bertahan dengan segala situasi kondisi. Dia harus menghadapi anak buahnya yang pemalas. Dia harus menghadapi anak buahnya yang pemarah. Dia harus menghadapi anak buah yang cerdas. Harus punya ketahanan mental. Ya. Jadi sekarang kalian Anda atau Anda mungkin pernah praktek ke lapangan kan? Bagaimana di lapangan Anda melihat ya di rumah sakit, terutama Anda di pelayanan misalkan, di pelayanan penerimaan pasien. Apa yang terjadi di sana? Anda ketemu dengan pasien, ketemu dengan keluarga pasien yang gegabah, ada yang ramah, ada yang memang bawaannya pengen marah terus. Kan kalau Anda tidak memiliki jiwa kepemimpinan, ketahanan mental, apa yang terjadi? Bisa bertinju di sana kan? Bisa rusak. Itulah makanya Anda diajarkan punya ketahanan mental. Nah, ini soft skill orang mimpi. Kita lihat. Soft skill itu berarti apa? Soft skill. Berarti soft keterampilan ya. Keterampilan yang dalam diri ya. Kan ada hard skill, ada soft skill. Kalau soft skill berarti keterampilan interpersonal yang membedakan pemimpin hebat dari pemimpin biasa. Jadi ada 3 pilar utama. Sekali lagi, soft skill seorang pemimpin harus benar-benar dikuasai seorang pemimpin adalah pertama lihat komunikasi. Yang kedua, motivasi. Dan yang ketiga, delegasi. Ya. Jadi coba kita lihat di antara soft skill seorang pemimpin, komunikasi, kemudian memotivasi dan delegasi. Oke, komunikasi. Rekan-rekan sekalian, Anda kadang melihat seorang yang punya pendidikan sama, punya satu alma mater, satu prodi, tapi kok kayaknya ketika kita bersama orang itu kayak nyaman, tapi bersama orang itu kayaknya nggak suka. Kok bisa beda? Padahal hasilnya didikannya sama. Nah, mungkin salah satu yang menjadi masalah adalah komunikasi. Ada seorang pemotivator internasional. Beliau tuh hanya punya kemampuan komunikasi saja, tapi beliau menjadi salah satu orang terkaya di dunia karena faktor komunikasi. Pergi sana sini tuh hanya berkomunikasi dengan orang. Dan itu syarat mutlak bagi seorang pemimpin. Harus pandai berkomunikasi. Nah makanya kalau kita lihat bagaimana cara komunikasi efektif. Tentu di antara komunikasi ada komunikasi verbal. Bagaimana komunikasi verbal? Menyampaikan pesan harus jelas. Baik,
artikulasi harus baik. Pemilihan kalian tepat untuk memastikan pemahaman yang sama dan semua pihak. Jadi perhatikan pasti. Yang pertama, komunikasi verbal. Berarti apa itu verbal? Ngomong kan? Anda pernah ngeliat video nggak? Ada Nunung, artis itu, dia datang ke rumah sakit. Kemudian ketika di rumah sakit ada seseorang sedang mendorong jenazah. Kemudian ada seorang perawat di situ. Ketemu dia, apa kabar si Bulan? Meninggal. Nawis, meninggal. Padahal apa yang disampaikan Pak itu? Sudah meninggal katanya. Tapi karena dia songong, mungkin bahasanya yang kurang jelas, artikulasinya nggak jelas, sehingga meninggal dengan meninggal hampir sama. Nah, ini makanya artikulasi jelas. Siapa orang yang berbicara? Dia harusnya memotong dulu, ya. Jangan memotong dulu. Dia dengarkan apa yang menjadi keluhan, yang menjadi omongan orang lain, sehingga dia mendengar dengan baik apa yang menjadi maksud dan tujuan. Karena ada sebagian orang miskomunikasi kan, belum selesai omongan sudah dipotong. Akhirnya apa? Akhirnya ya nggak sampai komunikasi tersebut. Contohnya misalnya komunikasi tertulis, ya. Misalnya komunikasi melalui email, melalui laporan, melalui WA, melalui koran dan sebagainya, kan melalui komunikasi tertulis berarti ya. Oke, ini yang harus Anda pelajari sebagai seorang pemimpin yang punya komunikasi efektif. Nah, ini ya. Selanjutnya kita melihat seorang pemimpin itu harus mampu memberikan motivasi. Jadi pemimpin itu menginspirasi orang lain. Itu kan betul-betul menjadi penyemangat. Saya katakan jenderal daripada penjajah Malawi, berapa orang jenderal itu pimpin jenderal itu terbunuh di Surabaya, boleh? Nah, itu salah satunya faktor motivasi yang diberikan seorang pemimpin, katakan. Nah, jadi sebegitu hebatnya seorang pemimpin harus benar-benar bisa memotivasi. Tetapkan tujuan jelas, berikan pengakuan, pujian, ya kan? Yang tidak ya, seorang pemimpin harus bisa memuji. Rasa beda loh dipuji seorang pemimpin. Itu benar-benar sangat, walaupun seorang pemimpin karena dia sudah punya legalitas, dia memuji seorang bawahan, luar biasa. Walaupun hanya sekedar ucapan. Makanya jadi seorang pemimpin harus bisa memotivasi dan jangan pelit pujian. Jangan pelit pujian. Karena itu benar-benar memberikan motivasi loh kepada bawahannya. Ya, jangan hanya bisa menyalahi. Tapi bagaimana bisa memberikan pujian? Sekecil apapun usaha harus dipuji. Nah, itulah akan bisa berkembang lebih baik. Kemudian misalnya fasilitasi untuk pengembangan. Orang lain harus diberikan langkah-langkah bagaimana, bukan hanya seperti ini ada buahnya, harus berkembang. Misalnya dari dia sekolah dari D3 jadi 1 misalnya. Nah, kemudian kita lihat bahwa seorang pemimpin itu harus bisa mengambil sebuah keputusan. Karena apa? Seorang pemimpin itu yang menentukan berjalan atau tidak organisasi. Ketika seorang pemimpin paham, ketika seorang pemimpin punya skill, punya pengetahuan, sehingga dia mengambil sebuah keputusan yang tepat, itulah akan menyebabkan keberhasilan sebuah organisasi. Namun sebaliknya, seorang pemimpin yang tidak paham, seorang pemimpin yang tidak punya pengetahuan, dia salah mengambil keputusan, tentu juga akan mengakibatkan salah daripada kebijakan organisasi. Akibatnya apa? Gagal organisasi itu. Nah, sehingga seorang pemimpin harus benar-benar bisa memberikan sebuah keputusan yang tepat. Ya, ini diantaranya bagaimana seorang pemimpin harus mengambil keputusan. Nah, makanya sering saya katakan kepada anda semuanya, rekam medis harus memberikan data, dan data itu harus benar. Ketika seorang rekam medis tidak memberikan data yang betul, apa yang terjadi? Kalau datanya diberi salah, apa yang terjadi? Informasinya akan salah. Ketika informasi ini salah, dia akan masuk kepada pemimpin, seorang pemimpin. Ketika pemimpin mengambil informasi yang salah, jadi keputusan pasti akan salah. Makanya harus berdasarkan data, harus berdasarkan fakta.
gitu ya. Ketika mengambil keputusan ini, kira-kira bagaimana efeknya kepada orang lain? Ya, bagaimana efeknya kepada orang yang melakukannya? Apakah ini dirasa-rasa tidak nyaman atau seperti apa kan gitu ya? Dan tentu harus input stakeholder, pertimbangan kebutuhan semua pihak yang terdampak. Jadi musyawarah ya. Jadi keputusan itu harus berdasarkan satu data dan fakta, yang kedua pengalaman, yang ketiga intuisi, dan seterusnya adalah musyawarah kebersamaan. Ya. Seorang pemimpin bukan hanya sekedar dia memberikan, katakan melakukan sebuah kegiatan administrasi, tapi juga bagaimana pemimpin itu harus beretika. Etika itu berarti kan mengetahui nilai norma yang ada di masyarakat kan. Nah, saya juga ada sebuah penelitian saya terkait dengan hal ini. Salah satunya bagaimana seorang pemimpin harus melihat etika di masyarakat. Gak boleh seorang pemimpin hanya berjalan sendiri dengan pengetahuan, dengan administrasi. Sedangkan masyarakat punya etika sendiri, masyarakat harus mengikut gitu. Apalagi Anda sebagai seorang tenaga kesehatan. Kemampuan mengambil keputusan yang bijak serta komitmen teguh pada etika dan profesional. Nah, perjalanan jadi pemimpin bernampak adalah proses pembelajaran seumur hidup. Sama seperti Anda. Ya, belajar seumur hidup. Saya terus belajar. Anda juga jangan sampai katakan berhenti atau selesai kuliah sudah juga belajar. Tidak. Seorang pemimpin akan terus belajar untuk kebaikan dan yang profesional ya. Setiap tantangan adalah kesempatan tumbuh. Ingat sekali, tantangan kesempatan tumbuh. Sehingga seorang pemimpin itu dia akan selalu suka dengan tantangan. Dan tantangan itu menjadi sebuah batu loncatan. Ya. Setiap interaksi adalah peluang untuk inspirasi. Setiap keputusan adalah momen untuk menunjukkan integritas, bukan? Setiap bertemu, setiap interaksi dengan orang, jadikan sebagai peluang. Ya, jadikan sebagai peluang. Kemudian mulailah hari ini dengan menerapkan satu prinsip kepemimpinan dalam tindakan kita. Saksikan bagaimana pengaruh positif di pertemanan. Jadi, rekan-rekan, pola kepemimpinan ini menjadi seorang pemimpin itu bukan hanya sekedar nanti ketika kerja, tapi juga bagaimana kehidupan sehari-hari. Jadi seorang pemimpin harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti bisa aja kita terapkan di organisasi kita pimpin kesehatan atau di rumah tangga kita, itu juga harus menerapkan itu ya. Kasus dalam rekan medis misalnya, di sebuah rumah sakit, kepala unit rekan medis yang baru menjabat menemukan bahwa dalam 3 bulan terakhir terjadi peningkatan keterlambatan pengembalian berkas rekan medis di ruangan perawatan. Akibatnya proses pengkodean diagnosis, klaim BPJS, penyusun laporan rumah sakit itu sudah terlambat. Termasuk miskomunikasi antara petugas assembly, coding, filing. Ya, kepala unit sebelumnya cenderung menyelesaikan semua pekerjaan sendiri, sehingga staf kurang memiliki rasa tanggung jawab. Nah, salah seorang staf mengusulkan agar tanggal penyelesaiannya dimanipulasi. Nah, agar laporan terlihat selesai pada waktunya. Bisa berkomunikasi dengan baik, memberikan pengarahan, bisa seniornya memotivasi atau mendelegasikan kepada junior kan gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih, ya. Silahkan mungkin ada pertanyaan yang diajukan, silakan. Saya Pak. Oh ya, silakan. Baik Pak, pertanyaan saya mungkin bagaimana karakteristik pemimpin yang efektif dalam lingkup pelayanan kesehatan? Baik, akan langsung saya jawab pertanyaan dari Ayu Ningtyas. Tadi pertanyaan sangat bagus sekali ya. Pertanyaan sangat mengarah sekali, karena itulah kita harapkan dari mahasiswa yang kritis dan sebagainya. Bagaimana karakteristik pemimpin yang baik dalam bidang kesehatan kan? Dalam beberapa artikel yang saya baca, diantaranya mengatakan bahwa karakteristik pemimpin yang baik dalam organisasi adalah servant leadership. Ya, kepemimpinan yang servant leadership. Bagaimana ciri-ciri kepemimpinan leadership? Servant leadership itu adalah kepemimpinan yang mengutamakan orang lain. Jadi kan, dia bagaimana punya rasa empati, dan itu diperlukan sekali dalam dunia kesehatan kan. Nah, kemudian juga dia ada musyawarahnya. Ketika mengambil sebuah keputusan, dia ajak orang lain, atau terutama mungkin dalam lingkup daripada yang dia pimpin, diajak musyawarah.
untuk menyelesaikan masalah. Saya Pak, Oh ya, silakan. saya izin bertanya Pak, apakah semua orang bisa menjadi pemimpin, terutama di bidang kesehatan? Ya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Memang ini menjadi kendala kita semuanya. Apakah setiap orang itu bisa menjadi pemimpin dalam kesehatan? Ya, tentu jawabannya adalah tidak. Tidak semua orang bisa menjadi pemimpin dalam dunia kesehatan. Tetapi sekali lagi, setiap orang itu punya potensi untuk menjadi pemimpin. Ya, saya ulangi sekali lagi, setiap orang tidak bisa untuk semuanya menjadi pemimpin dalam pelayanan kesehatan. Tapi setiap orang itu punya potensi untuk menjadi pemimpin. Nah, karena mengapa? Karena tadi dalam dunia kesehatan itu kita harus menguasai berbagai macam hal. Selain tadi mungkin keterampilan klinis kan, itu requirement seorang pemimpin. Oke, keterampilan klinis semua orang bisa. Tapi tahap selanjutnya seorang pemimpin yang tadi yang saya katakan seperti servant leadership tadi. Enggak semua orang punya karakter yang bisa untuk servant leadership. Dan itu memang sekali lagi rekan-rekan bisa dipelajari memang. Bisa dipelajari, bisa diasah. Bisa melalui pelatihan, bisa melalui pengalaman dan sebagainya. Sehingga seorang pemimpin di dalam kesehatan itu memang spesifik. Selain dia harus menguasai keterampilan klinis, dia harus menguasai keterampilan lain. Ya. Tapi sekali lagi, setiap orang punya potensi untuk jadi pemimpin. Karena pemimpin itu bukan hanya sekedar dari keturunan, tapi juga dia harus dari pembelajaran. Nah, jadi jawabannya tidak semua orang bisa menjadi pemimpin dalam pelayanan kesehatan, tapi setiap orang punya potensi untuk menjadi pemimpin. Nah, demikian dapat saya jelaskan. Nah, oke, baik. Ini yang seperti saya utarakan kepada Anda. Ini referensi yang saya pakai dalam kepemimpinan yang saya bahas hari ini. Ini ada beberapa buku saya. Semua di sini ada buku rekam medis Fondasi Formasi Kesehatan Modern. Kemudian tadi saya katakan ada jurnal penelitian saya. Nanti pelaksanaan peran fungsi wewenang komponen badi Direktur Rumah Sakit dalam upaya peningkatan mutu mutu. Ini jurnal Sentri, jurnal riset ilmiah. Ini juga bisa diakses langsung. Dan ketiga ada jurnal pengabdian. Ini tahun 2025 kemarin saya mendapatkan hibah dari Kemendik Saintek Dikti ya, Saintek ya, tahun 2025. Sehingga itu juga ada bagaimana pola kepemimpinan daripada kita diterapkan dalam masyarakat ya. Nah, mungkin ya demikian ya pembahasan pertemuan kita pada hari ini. Bapak Ibu dosen penilai dari sertifikasi dosen tahun 2026 ini, demikian video-video yang saya buat, mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan. Harapan saya mudah-mudahan saya bisa diakomodir untuk menjadi salah satu peserta yang lulus sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 ini. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, diberkahi Allah, dan mudah-mudahan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk saya untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.